Mungkin dari kalian sudah mengetahui slogan ini. Orang pintar minum tolak angin. Mantap. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizik Robi Fadilah. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang PT Sido Muncul, lebih tepatnya menganalisis dari profil, keuangan, dan lain sebagainya. Ya, analisis singkat lebih tepatnya. Lalu mungkin dari kalian ada yang bilang, kenapa Rizik memilih PT Sido Muncul? Oke, alasan yang pertama karena PT Sido Muncul adalah salah satu perusahaan farmasi terbesar di Indonesia. Kedua, PT Sido Muncul memiliki produk yang sudah terkenal di masyarakat, bahkan sudah macan negara, macan dunia, pokoknya internasional. Yang ketiga, PT Sido Muncul sendiri sudah memiliki 4 anak perusahaan. Yang keempat, PT Sido Muncul sendiri sudah memiliki banyak penghargaan. Salah satunya adalah BPOM Award pada tahun 2018. Alasan tadi juga didukung dengan analisis singkat yang saya lakukan di RT Bisnis, yaitu yang dimana PT Sido Muncul adalah salah satu perusahaan yang memiliki rasio keuangan, lebih tepatnya di debt equity ratio, yang dimana debtnya semakin kecil akan semakin baik. Mungkin saya akan memperlihatkan perusahaan-perusahaan yang memiliki rasio keuangan. Bisa dilihat PT Sido Muncul memiliki DER yang paling kecil ya di antara 10 perusahaan lainnya. Eits, kalau kalian merasa belum jelas, jadi DER itu adalah salah satu rasio dari 5 rasio keuangan yang saya gunakan untuk menganalisis suatu saham, yaitu terdiri dari ROE, DER, PER, PBV, dividend yield. DER sendiri adalah salah satu rasio yang membandingkan jumlah hutang dengan jumlah modal. Maka dari itu saya tertarik dengan Sido karena salah satu perusahaan yang memiliki hutang paling kecil di antara 10 perusahaan farmasi lainnya. Kan bahaya kalau punya hutang banyak. Oke, lanjut. Dan mungkin agar tidak berlebih lama-lama lagi, kita next saja ke presentasinya. Oke, jadi saksikan video ini baik-baik dan tenang. Baiklah, kita mulai dengan profil PT Sido Muncul. PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul (TBK) atau juga dikenal dengan PT Sido Muncul adalah salah satu subsektor perusahaan farmasi terbesar di Indonesia yang memproduksi jamu atau obat herbal yang mudah dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Contohnya seperti tolak angin, kuku bima, kopi jahe Sido Muncul, dan masih banyak lainnya. PT Sido Muncul juga adalah perusahaan farmasi pertama yang menerapkan standar GMP atau Good Manufacturing Practice dalam proses produksinya, dan itu didukung dengan mesin modern dan teknologi maju lainnya. PT Sido Muncul juga memiliki agrowisata yang bekerja sama dengan petani dan lembaga penelitian, memiliki 8 laboratorium canggih, pengolahan air bersih dan pengolahan air limbah guna mendukung kualitas dari produk itu sendiri. PT Sido Muncul juga menjalin kemitraan panjang dengan 116 distributor yang akan terus bertambah dan ratusan ribu pedagang untuk menjangkau pemasarannya tersebar ke seluruh Indonesia. Bahkan, produk Sido Muncul sudah mengekspor ke 16 negara seperti Malaysia, Filipina, Nigeria, bahkan kabarnya sudah mencapai ke Australia dan Arab. Selanjutnya, saya akan menjelaskan visi dan misi dari PT Sido Muncul. Visi PT Sido Muncul adalah menjadi perusahaan farmasi obat tradisional, makanan minuman kesehatan, kosmetik, dan pengolahan bahan herbal yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Lalu, misi dari PT Sido Muncul yang pertama, mengembangkan produk-produk berbahan baku herbal dalam bentuk kesediaan farmasi, obat tradisional, makanan minuman kesehatan, dan kosmetik berdasarkan penelitian yang rasional, aman, dan jujur. Kedua, mengembangkan penelitian obat-obat herbal secara berkesinambungan. Ketiga, membantu dan mendorong pemerintah, institusi pendidikan, dunia kedokteran agar lebih berperan dalam penelitian dan pengembangan obat dan pengobatan herbal. Keempat, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membina kesehatan melalui pola hidup sehat, pemakaian bahan-bahan alami, dan pengobatan secara naturopathy. Kelima, melakukan corporate social responsibility atau CSR yang
intensif. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah PT Sido muncul. Perjalanan panjang dari segelas jamu menjadi industri jamu yang bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Mengawali usaha sebagai pemilik pemerah susu terbesar bernama Pelkrai di Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Disinilah titik awal perjalanan usaha pasangan suami istri Bapak Shim Tehamhi dan Ibu Rahma Sulistyo dimulai. Pada 1930, pasangan ini merintis toko roti dengan nama Roti Muncul. Pada tahun yang sama, Ibu Rahmat Sulistyo mulai meracik jamu pasuk angin yang kini dikenal dengan nama tolak angin. Pada tahun 1935, berbekal kemarahan Ibu Rahmat dalam mengolah jamu dan rempah-rempah, pasangan ini memutuskan membuka usaha jamu di Yogyakarta. Pada tahun 1940, tolak angin dalam bentuk godokan atau bungkusan sudah mulai dipasarkan. Pada tahun 1951, mendirikan perusahaan sederhana dengan nama Sido Muncul yang berarti impian yang terwujud di Jalan Melaten Tenggulun, Semarang. Pada tahun 1975, dibentuk perusahaan terbatas dengan nama PT Jamu dan Farmasi Sido Muncul. Sebelumnya berbentuk CV pada tahun 1970. Pada tahun 1997, Sido Muncul membangun pabrik jamu modern dengan luas 30 hektar di Klepu, Kecamatan Bergas, Ungaran. Pembangunan pabrik ditandai dengan peletakan batu pertama dari Sri Sultan Hamengkubuwono X pada 21 Agustus 1997. Tahun 2000, Sido Muncul meresmikan pabrik baru pada 11 November 2000. Peresmian ini dilakukan oleh Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Republik Indonesia, yaitu Dr. Ahmad Sujudi MHH. Pada saat bersamaan, Sido Muncul menerima 2 sertifikat yang setara dengan farmasi, yaitu cara pembuatan obat tradisional yang baik atau CPOTB dan cara pembuatan obat yang baik atau CPOB. Tahun 2004, memproduksi lebih dari 250 jenis produk. Produk unggulannya adalah tolak angin, tolak linu, kuku Bima Energi, Alang Sari Plus, kopi jahe Sido Muncul, kuku Bima Ginseng, susu jahe, jamu komplit, dan kunyit asam. Pada tahun 2013, Sido Muncul memiliki 109 distributor di seluruh Indonesia. Berbagai produk unggulan Sido Muncul juga telah diekspor ke beberapa negara Asia Tenggara. Pada 18 Desember tahun 2013, Sido Muncul resmi tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kode emiten SIDO. Pada tahun 2019, PT Sido Muncul memperoleh sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia untuk 274 produk. Sertifikat yang diterima pada 6 Maret 2019 ini terbagi dalam 4 jenis, yaitu jamu, suplemen, bahan suplemen, minuman, dan bahan minuman, serta permen. Selanjutnya saya akan menjelaskan secara singkat tentang struktur organisasi di PT Sido Muncul. Jadi jika kalian ingin melihat lebih jelas, bisa pause videonya. Yang pertama itu ada RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. Lalu di bawahnya ada Dewan Komisaris, di bawahnya lagi ada Direksi, ada Komite Audit, Komite Nominasi, dan Remunerasi. Di bawahnya lagi itu ada Sekretaris, Audit Internal, ada Unit Usaha Strategis, dan Fungsi Korporasi. Selain memiliki struktur organisasi, PT Sido Muncul juga memiliki struktur grup. PT Sido Muncul sudah memiliki 4 anak perusahaan, antara lain yaitu PT Muncul Sekar yang bidang usahanya adalah perdagangan, PT Semarang Herbal Indoplan yang bidang usahanya adalah ekstraksi herbal, lalu ada PT Berliko Mulia Pharma, bidang usahanya farmasi, lalu ada Muncul Nigeria Limited, bidang usahanya adalah perdagangan. Selanjutnya, saya akan menganalisis keuangan dari PT Sido Muncul secara tahunan atau annual. Yang pertama ada income statement, yang dimana reviewnya atau pendapatan dari 5 tahun terakhir semakin meningkat, yang menandakan perusahaan PT Sido Muncul itu semakin bagus. Meskipun terlihat dari grafiknya pada tahun 2020 itu belum meningkat karena perhitungan tahunannya belum habis. Kedua ada balance sheet. Pada balance sheet juga meningkat setiap tahunnya. Terlebih lagi pada bagian aset dan DER, meskipun DER-nya
terlihat menurun. Selanjutnya, ada penghargaan dan sertifikat dari PT sudah muncul. Yang pertama, penghargaannya Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan atau PROPER pada tahun 2018 sampai 2019. Lalu ada BPOM Award pada tahun 2018, Indonesia Green Award 2017, Corporate Image Award pada tahun 2006. Selanjutnya, ada sertifikat. Yang pertama, ISO 9001 pada tahun 2015. Sistem ini memberikan standar dalam mengatur mutu produk agar sesuai persyaratan yang ditetapkan perusahaan dan regulasi. Lalu ada ISO 14001 pada tahun 2015. Sistem ini memberikan standar dalam mengatur pengolahan limbah, padat, cair, dan B3 yang dihasilkan oleh kegiatan perusahaan sesuai dengan persyaratan lingkungan dan diatur oleh pemerintah. Lalu selanjutnya ada ISO 22000 pada tahun 2009. Sistem ini memberikan standar dalam mengatur pengolahan produk agar sesuai dengan persyaratan mutu produk sehingga aman dikonsumsi. Lalu yang terakhir ada sistem jaminan halal. Sistem jaminan halal adalah sistem yang dibuat oleh MUI atau Majelis Ulama Indonesia yang memberikan jaminan halal terhadap industri yang membuat produk dan terhadap produk yang dibuat oleh industri tersebut. Contohnya, sertifikat halal PT Industri Jamu Farmasi sudah muncul TBK. Lalu saya juga akan menampilkan beberapa produk PT sudah muncul. Yang pertama ada tolak angin cair. Sudah muncul tolak linu, susu jahe, kopi jahe, dan masih banyak lainnya. Itulah beberapa contoh saja. Selanjutnya ada berita. Tentu saja karena PT sudah muncul adalah salah satu perusahaan terbesar di Indonesia, maka perusahaan memiliki rasa tanggung jawab terhadap lingkungannya atau bisa dibilang hubungan timbal balik seperti berita di bawah ini. Sudah muncul dan SDM Polri mewujudkan operasi gratis bagi 500 penderita katarak di Bali. Lalu kesimpulannya adalah PT sudah muncul salah satu perusahaan subsektor farmasi terbesar di Indonesia yang sudah berdiri sejak 1935 dan sudah memiliki beberapa anak perusahaan, memiliki banyak penghargaan dan berbagai sertifikat. Bahkan, PT sudah muncul sudah mencakup ruang lingkup internasional yang dimana produknya sudah tersebar ke 16 negara. PT sudah muncul sendiri adalah salah satu perusahaan yang menjadi pertimbangan bagi para pemula atau calon investor yang terjun ke dunia saham. Karena PT sudah muncul memiliki dividen yield sebesar 4,28% yang mungkin cukup besar bagi perusahaan yang memiliki harga saham yang terjangkau bagi para calon investor. Bahkan, di saat pandemi melanda, harga saham PT sudah muncul sempat turun drastis. Setelah lewat 1-2 bulan ke depan, PT sudah muncul harga sahamnya meledak tinggi lagi, yang tadinya 320 menjadi 653. Jadi itulah beberapa yang bisa saya sampaikan tentang PT sudah muncul. Jika kalian memiliki pendapat lain, bisa tulis di komentar video ini. Dan apabila masih banyak kesalahan dari saya, mohon maaf karena saya manusia. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, orang pintar minum tolak angin.